Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lucianto Official. Hari ini kita akan melakukan tanam biji anggrek dengan kultur jaringan. Ini biji yang sudah kita silangkan. Persilangannya dapat dilihat di part yang sebelumnya, yakni persilangan bunga anggrek dengan cara yang sederhana. Kemudian biji yang sudah tadi itu kita petik dan kita masukkan ke dalam laboratorium. Ini dalam laminar airflow. Ini biji anggreknya tadi. Kemudian alatnya ada pinset, kemudian ada pisau, ada spatula. Kemudian ini sterilisasinya dengan alkohol 70%. Kemudian ini dengan Clorox 30% dan ada Aquades steril. Semuanya disterilkan ya. Ini juga ada cawan Petri yang steril. Kemudian ada media, menggunakan media MS. Saya langsung saja kita sterilkan lagi alat-alatnya, yaitu ini pinset saya sterilkan. Botol di peralatan itu di bawahnya ditaruhin juga ada alkohol 95% ya. Kemudian kita masukkan biji anggrek ke dalam larutan sterilisasi alkohol 70% selama 2 menit. Ya, selama 2 menit sambil diaduk-aduk menggunakan pinset secara perlahan-lahan agar kontaminasinya hilang. Kemudian kita pindahkan, setelah 2 menit kita pindahkan ke dalam larutan Clorox 30% selama 5 menit. Sambil kita goyang-goyang juga ya biji anggreknya agar sterilisasinya merata hingga ke sela-sela biji anggrek tersebut. Pekerjaan dalam laminar airflow ini diusahakan dekat dengan api bunsen itu ya, yang menyala biru itu. Kemudian setelah 5 menit pada larutan klorok kita rendam atau kita cuci dengan Aquades steril selama kurang lebih 2 atau 3 menit sambil digoyang-goyang juga biji anggreknya. Nih. Ya, digoyang-goyang secara perlahan seperti itu, kemudian dipindahkan ke dalam cawan Petri dish ya. Saya menggunakan Petri dish kaca yang sudah disterilkan menggunakan autoclave. Kemudian kita ambil juga pinset tangan kiri dan kanannya menggunakan pisau dan kita potong bagian atas dan bawahnya. Kemudian kita keluarkan dari cawan Petri yang tidak berguna, kemudian dibelah bijinya secara melintang. Kemudian akan terlihat berwarna kuning bagian tengahnya, yaitu merupakan embrio dari biji anggrek. Karena embrio itu tidak ada endospermnya sehingga tidak ada cadangan makanannya, sehingga sulit banget tumbuh di media yang biasa ataupun di lahan tanah yang secara biasa, karena dia tidak ada cadangan makanannya, dia hanya embrio, sehingga besar kemungkinannya itu ditanam di media kultur jaringan, media MS. Ini kita keluarkan embrionya di dalam biji berwarna kuning kalau sudah tua ya, biji anggreknya warna kuning, dia serbuk banget seperti serbuk sari seperti itu, kuning. Nah, ini terlihat. Kemudian kita pisahkan ini selongsong bijinya tadi itu, kemudian kita siapkan juga media yang saya gunakan ini adalah media MS ya. Baik. Kita siapkan dulu medianya, kita buka karetnya, tapi jangan dibuka langsung plastiknya ya. Tutup plastik botolnya ini. Kemudian kita ambil alatnya, yakni spatula ataupun sendok kecil ya. Kemudian kita masukkan embrio dari biji anggrek ke dalam media kultur tersebut. Kemudian kita tutup dan selanjutnya seperti itu, sama diulangi secara perlahan. Diusahakan
embrio di dalam media itu merata hingga ke seluruh bagian permukaan media, sehingga nanti pertumbuhannya lebih efektif, tidak tertumpuk dan tertindas. Ya, sambil dirata-ratakan nanti sebanyak biasanya tiga kali putaran karet itu ya. Nah, 2, 3. Gitu saja diulangi secara bersamaan pada media yang sudah kita tanam biji anggrek. Kemudian setelah itu dikeluarkan medianya dari laminar airflow ini, dibawa di meja, kemudian dipotong bagian plastik yang mengganggu sehingga terlihat rapi, menggunakan gunting motongnya ya. Seperti itu dirapikan pinggirannya, dan setelah itu ditulis juga label atau kode. Karena saya menggunakan anggrek dendrobium, saya tulis label D, kemudian tanggalnya, bulannya, serta tahunnya. Kemudian kita wrapping atau kita lapis dengan plastik wrap sebanyak 3 kali putaran atau 3 kali lingkaran secara rapat ya, secara perlahan. Seperti itu caranya. Ini hasilnya sudah seperti ini masih di dalam ruangan inokulasi. Kemudian kita pindahkan ke dalam ruang inkubasi atau ruang penyimpanan. Dalam ruang penyimpanan ini suhunya harus dingin ya. Ini saya menggunakan suhu AC yakni 16 derajat Celcius selama 24 jam nonstop. Jadi dia harus dingin dan cahayanya yang terang ya, agar pertumbuhan dari embrio itu cepat respon atau cepat tumbuh dan hijau. Ini saya susun di rak kultur namanya ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel saya ya, agar channel saya ini lebih berkembang. Ya, seperti ini hasil akhirnya setelah ditaruh di inkubasi. Nanti kita tunggu selama 2 minggu atau 3 minggu akan berubah berwarna hijau dia ya embrionya. Ini merupakan ruang inkubasi kami. Ini ada tanaman pisang, anggrek, padi, dan juga ubi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.